Salam dan bahagia, Bapak Ibu guru hebat. Di sini saya Wahyuni Cahya Anandari dari SD Negeri 2 Tumiang, CKP Angkatan 7 dari Kabupaten Banyumas akan menyampaikan hasil aksi nyata saya pada modul 1.4 mengenai budaya positif. Sebelumnya, saya dari Angkatan 7 kelas 52 dari kelompok P1. Fasilitator saya adalah Bapak Puji Cahyo Buana. Kemudian pengajar praktik saya adalah Bapak Siswoyo. Berikut rancangan tindakan untuk aksi nyata saya. Yang pertama yaitu latar belakang. Siswa tidak suka peraturan karena selama ini jika mereka melakukan kesalahan atau pelanggaran, maka akan mendapatkan hukuman atau sanksi dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Tujuan aksi nyata saya yaitu yang pertama, menciptakan murid yang merdeka dan mempunyai disiplin diri yang kuat. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebijakan universal. Tolak ukur keberhasilan dari aksi nyata saya yaitu yang pertama, terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan menyusun kesepakatan kelas yang dilakukan oleh wali kelas dan juga siswa. Yang kedua, siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat bersama. Lini masa tindakan. Langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan yaitu yang pertama, menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. Yang kedua yaitu mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif. Yang ketiga, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan rekan guru untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Kemudian yang terakhir yaitu memantau, merefleksi, dan juga mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Dukungan yang dibutuhkan untuk aksi nyata saya yaitu yang pertama, dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta siswa agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan juga menyeluruh. Yang kedua yaitu sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Yang ketiga yaitu orang tua atau wali siswa dalam melakukan budaya positif di rumah masing-masing. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif yang saya lakukan di SD Negeri 2 Tumiang tempat saya bertugas. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara diseminasi budaya positif, menyebarkan pemahaman, pengalaman penerapan budaya positif oleh calon guru penggerak CKP Angkatan 7, Wahyuni Cahya Anandari SD. Saya Muhammad Reza Juwizar sebagai pembawa acara pada kesempatan kali ini. Izinkan saya untuk menyampaikan susunan acara yang akan dilaksanakan pada acara kali ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua inti, yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang keempat penutup. Langsung saja ke acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara diseminasi budaya positif, menyebarkan pengalaman penerapan budaya positif dengan bacaan basmalah bersama-sama. Selanjutnya acara yang kedua yaitu acara inti yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak kita yaitu Ibu Wahyuni Cahya Anandari SPD. Kepada Ibu Wahyuni dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dewan Guru SD Negeri 2 Tumiang. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat dan juga sempat kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi membagikan pemahaman konsep dan pengalaman penerapan budaya positif. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin. Allahumma amin. Langsung saja, saya Wahyuni Cahya Anandari selaku calon guru penggerak angkatan 7 dari kelas 52 kelompok B1 dari Kabupaten Banyumas ingin memaparkan atau diseminasi dari modul yang sudah saya pelajari pada modul 1 ini. Dalam modul 1 ini terdapat 4 submodul, dan dalam submodul yang terakhir yaitu submodul 1.4 budaya positif, di sini saya diminta untuk membuat aksi nyata. Aksi nyata ini berupa pengimbasan atau pemaparan diseminasi kepada lingkungan satuan pendidikan saya, seperti itu. Langsung saja, lanjut. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang para Bapak dan Ibu guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta ini. Sekali lagi, saya di sini hanya sebagai untuk berdiskusi bersama, untuk belajar bersama. Di sini saya tidak sedang menggurui, di sini saya tidak sedang merasa paling pintar atau merasa paling luas wawasannya, tetapi di sini saya ditugaskan untuk memberikan pengalaman atas apa yang sudah saya pelajari di modul 1, terutama dalam submodul 1.4 yaitu budaya positif. Kemudian dalam modul budaya positif ini terdapat konsep utama yaitu perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, ada kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan juga segitiga restitusi. Kita akan bahas bersama-sama satu persatu. Untuk yang pertama yaitu mengenai pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Jadi pembelajaran terutama di kurikulum Merdeka ini diharapkan kita mampu mewujudkan pembelajaran yang terdiferensiasi, di mana pembelajaran terdiferensiasi ini bukan kita melakukan suatu pembelajaran dengan setiap anak itu kita memunculkan suatu pembelajaran yang berbeda-beda, tetapi kita mampu mengcover semua kebutuhan anak, karena anak itu unik, mempunyai kelebihannya masing-masing seperti itu. Jadi kita mampu menciptakan suatu pembelajaran yang mampu mengcover semua kebutuhan anak itu, bisa dari strategi pembelajarannya, metode pembelajarannya, atau media pembelajarannya seperti itu, supaya dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila seperti yang sedang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan kita, terutama dalam kurikulum Merdeka ini, di mana yang sudah Bapak dan Ibu guru semuanya tahu, untuk profil pelajar Pancasila ini terdapat 6 elemen. Yang pertama yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan juga yang terakhir mandiri. 6 elemen profil pelajar Pancasila ini merupakan satu kesatuan, tidak bisa terpecah belah, sehingga apabila ada satu elemen saja yang tidak ada atau ditiadakan, maka profil pelajar Pancasila ini dianggap tidak ada atau tidak ada tidak sempurna, seperti itu, pincang. Lanjut. Kemudian untuk materi yang selanjutnya yaitu disiplin
disiplin positif. Bapak Ibu pasti tahu sebenarnya disiplin itu yang Bapak dan Ibu ketahui itu seperti apa? Ada yang bisa menyampaikan? Disiplin sesuai aturan ya. Kalau yang kita ketahui dalam disiplin, dalam budaya kita itu makna disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan atau tadi sesuai aturan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin menjadi ketidaknyamanan. Kenapa ketidaknyamanan? Karena kita dipaksa untuk mematuhi aturan tersebut seperti itu. Sedangkan sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi kita diharapkan untuk dapat memunculkan motivasi intrinsik atau motivasi yang ada di dalam diri anak-anak, bukan motivasi intrinsik seperti yang dari luar, misalnya hukuman, reward dan sebagainya. Sehingga nanti disiplin positif itu merupakan sebuah kontrol diri, merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan atau reward, ancaman maupun hukuman. Jadi anak melakukan sesuatu, anak mengerjakan PR, anak mematuhi memakai atribut sekolah lengkap dan sebagainya, itu bukan karena sokongan kamu nanti dapat hadiah. Kalau misalnya kamu bisa mengerjakan soal ini, guru kasih permen, misalnya seperti itu. Atau kamu harus mematuhi aturan atribut sekolah, kalau tidak kalian harus berdiri di depan barisan atau hormat selama berapa menit dan sebagainya. Seperti itu. Ya, jadi disiplin positif itu muncul dari dalam diri anak itu, motivasi intrinsiknya seperti itu. Lanjut. Kemudian untuk yang ketiga yaitu kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap manusia itu mempunyai kebutuhan dasar manusia, diantaranya yaitu untuk bertahan hidup. Bertahan hidup ini contohnya berarti yang berkaitan dengan fisik, yaitu makanan, pakaian, kemudian rumah atau sandang, pangan dan papan. Bagaimana orang itu bisa memenuhi kebutuhannya untuk bisa hidup, bertahan dalam kehidupannya seperti itu. Kemudian untuk yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Ini juga merupakan kebutuhan dasar pada tingkatan yang kedua, di mana setiap orang masih membutuhkan kasih sayang dari orang di sekeliling kita. Bagaimana murid itu membutuhkan kasih sayang dari seorang gurunya, bagaimana anak mendapat kasih sayang dari orang tuanya, kemudian kerabatnya, dan juga rasa diterima. Tidak membedakan suku, tidak membedakan agama, tidak membedakan kaya miskin atau pintar dan kurang pintar seperti itu. Kemudian ada lagi kebutuhan dasar manusia yang ketiga yaitu penguasaan. Setiap anak misalnya secara simpelnya penguasaan anak itu dalam sebuah materi seperti itu juga merupakan kebutuhan dasar dari manusia, dari siswa seperti itu. Kemudian untuk yang keempat yaitu kebutuhan kebebasan. Kebebasan di sini misalnya dia menyukai menggambar misalnya seperti itu. Memang kita ada jadwal dalam pembelajaran seperti itu ya. Kemudian dalam saatnya pembelajaran saja kita memberikan haknya mereka untuk mengembangkan potensinya, yaitu misalnya dengan menggambar, menyanyi, atau misalnya dalam olahraga. Olahraga berarti saat jam olahraga kita memberikan haknya untuk berolahraga ya, untuk kebutuhan fisiknya seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah kesenangan hobi. Ya. Kita juga diminta untuk memenuhi kebutuhan berupa kesenangannya itu, tapi tetap pada aturan yang berlaku. Nah, dari kebutuhan dasar manusia ini, seseorang atau seorang anak itu bisa saja berperilaku tidak baik
atau misalnya melanggar aturan, misalnya tadi tidak mengerjakan PR, atau misalnya suka teriak-teriak, suka lari-lari dan sebagainya, itu bisa saja karena anak tersebut itu tidak dapat atau tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Misalnya anak di kelas itu caper sekali, teriak-teriak, pengen diperhatikan terus diomongin, misalnya kasarnya seperti itu lagi. Berarti anak tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Lanjut. Kemudian berikutnya adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Kemudian dari motivasi perilaku manusia ini untuk melakukan suatu tindakan, yang pertama karena menghindari ketidaknyamanan dan juga hukuman. Jadi di sini murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Murid tidak mengerjakan PR karena dia takut dihukum keluar kelas misalnya. Murid takut memakai pakaian lengkap karena dia takut akan hormat bendera misalnya 10 menit, 5 menit dan sebagainya. Nah, ini merupakan motivasi ekstrinsik atau karena motivasi dari luar, yaitu karena takut dihukum seperti itu. Kemudian ada lagi mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ingin mendapatkan imbalan, pujian atau hadiah. Murid misalnya ulangan dia belajar sungguh-sungguh karena ia pengen mendapatkan coklat yang diberikan ke gurunya misalnya seperti itu. Itu merupakan motivasi ekstrinsik. Di sini juga selain hadiah berupa barang juga berupa pujian. Kemudian yang ketiga yaitu menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Saya belajar karena memang tugas saya belajar seperti itu dari dalam dirinya sendiri. Ini merupakan motivasi intrinsik. Saya memakai masker karena saya takut tertular virus corona misalnya seperti itu dari dalam diri sendiri. Bukan saya memakai masker karena takut dimarahi bapak atau ibu guru seperti itu. Dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Tujuan mulia ini yang bisa mengetahui ya anak itu sendiri seperti itu. Kira-kira kalau seperti ini yang paling bagus itu motivasi yang bagaimana? Ekstrinsik atau intrinsik? Ya, intrinsik yaitu yang berdasarkan keyakinan akan kebajikan dari dalam diri seperti itu. Lanjut. Kemudian ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Konsep disiplin dengan identitas gagal ini karena hukuman dan juga penghargaan atau reward. Kalau hukuman, kenapa dikatakan identitas gagal? Karena hukuman itu menyakitkan baik secara fisik maupun psikis anak. Anak diminta karena tidak mengerjakan PR, diminta lari, itu kan dari fisiknya juga dia sakit karena itu, kemudian dari psikisnya dia akan dicemooh oleh teman-temannya. Kemudian dari hukuman ini membuat anak tidak nyaman. Karena dihukum dia bisa disiplin, dia mau berdisiplin tapi takut karena hukumannya, akhirnya membuat anak ini tidak nyaman. Kemudian tadi siswa takut, kemudian bersifat memaksa. Jadi guru memaksa muridnya, bukan dari dalam dirinya. Siswa menyembunyikan kesalahan. Nah, karena takut dihukum, maka melatih anak itu untuk tidak jujur. Kamu misalnya tadi tidak mengerjakan PR, saya mengerjakan dulu, tapi teman-temannya bilang tadi itu mengerjakannya tadi pagi di sekolah seperti itu, karena dia takut untuk dihukum itu. Kemudian siswa menjadi rendah diri ini bisa karena
cemoohan dari teman-temannya. Kemudian dari konsep disiplin dengan identitas gagal ini juga ada penghargaan. Menurut Alficon pada tahun 1993, ternyata baik hukuman maupun penghargaan atau reward itu merupakan suatu bentuk kontrol diri, tetapi yang bisa membuat siswa itu tidak merasa merasa menghajurkan potensinya. Dia tidak berasumsi kalau misalnya kita memberikan hukuman, kita memberikan penghargaan, berarti kita berasumsi bahwa anak itu sebenarnya tidak bisa melakukan ini kalau tidak dihukum atau tidak diberi reward. Jadi bukan muncul karena diri sendiri. Kemudian merusak hubungan atau sifat iri. Oh, ternyata dia lagi yang dapat hadiah, saya tidak, misalnya seperti itu. Ada kecenderungan untuk membuat hubungannya rusak, yaitu dengan sifat dirinya. Kemudian mematikan kreativitas. Oh, saya melakukan seperti ini saja sudah mendapatkan hadiah. Jadi dia tidak ingin melakukan sesuatu yang lebih lagi seperti itu. Jadi mematikan kreativitas si anak itu. Kemudian menghukum dengan sistem reward ini yang tadi saya sampaikan bahwa sistem reward penghargaan itu juga merupakan termasuk hukuman. Karena apa? Tadi mematikan kreativitas si anak tadinya bisa mencapai sesuatu yang lebih, tapi karena diberi hukuman untuk ini akhirnya saya ini juga sudah dikasih hadiah, ngapain lagi mau mencapai yang lebih tinggi lagi seperti itu. Kemudian merampas hak menghargai dirinya. Ada anak yang misalnya menggambar dengan bagus, sudah menciptakan sebuah karya yang bagus, dia sudah sangat puas, tetapi dengan diberi hadiah, ada anak-anak tertentu yang malah saya juga dengan hasil itu sudah sangat puas, dikasih ini lagi seperti itu. Ada sebagian yang senang dengan itu, ada lagi sebagian yang merasa bahwa kebahagiaannya itu terampas karena hanya dinilai oleh hadiah itu seperti itu. Lanjut. Kemudian ada lagi konsep disiplin dengan identitas sukses. Kalau tadi identitas gagal itu hukuman dan juga reward, kalau identitas sukses itu ada konsekuensi dan restitusi. Ini adalah membangun disiplin positif yang baik. Dan kalau untuk perbedaannya, kalau konsekuensi itu penguatannya jangka pendek. Jadi tidak tidak berkelanjutan, hanya saat itu saja. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan, kita sebagai guru harus memonitor terus-menerus. Kemudian adanya stimulus respon. Anak melakukan sesuatu karena akan ada responnya seperti itu, bukan dari keyakinan dari diri sendiri. Kemudian siswa menghormati peraturan karena dia sudah berkonsekuen akan aturan yang ada. Kemudian kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan karena dari konsekuensi ini, misalnya kamu tidak mengerjakan PR, konsekuensinya kamu harus mengerjakan 3 kali lipat soalnya, misalnya ditambahin lagi seperti itu. Jadi dia tidak berpikir dulu apa ya yang harus saya lakukan kalau misalnya saya melanggar ini seperti itu, tapi langsung sudah ada konsekuensi yang ada yang sudah dibangun, sehingga anak tersebut kehilangan waktu untuk merenung, untuk berpikir mana yang lebih baik menurut dirinya. Kemudian kalau restitusi ini yang pertama, siswa bertanggung jawab akan perilakunya. Dia melakukan kesalahan, dia tahu salahnya apa, dia tahu apa yang harus dilakukan untuk mengobati atau memperbaiki kesalahannya, ya betul. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang ini. Kalau tadi konsekuensi itu jangka pendek, kalau restitusi itu jangka panjang. Kemudian siswa menghormati dirinya dan orang lain karena tadi timbul dari dalam dirinya sendiri, sehingga dia bisa mengetahui kelebihan kekurangan dirinya dan juga dia bisa menghargai kekurangan dan kelebihan dari orang lain. Kemudian selanjutnya yaitu teori kontrol. Dirinya itu memegang kontrol. Dia melakukan sesuatu, dia tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya untuk memperbaiki kesalahannya. Kemudian siswa bersemangat memperbaiki kesalahan itu.
Lanjut Pak. Kemudian konsep disiplin pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada siswa. Nah, menurut modul yang telah saya pelajari, untuk memunculkan motivasi intrinsik atau disiplin positif pada siswa, kita bisa salah satunya dengan menerapkan pendekatan restitusi. Apa itu restitusi? Menurut dosen pada tahun 2004, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi, saat anak melakukan kesalahan berarti karena dia tidak bisa atau tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi kita jangan fokus, kita sebagai pendidik jangan fokus pada kesalahan anak itu, tapi yang penting anak itu mau memperbaiki diri, anak itu sadar akan kesalahannya, anak itu tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan anak itu menjadi pribadi yang lebih baik, seperti itu. Ciri-ciri restitusi yaitu yang pertama, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Jadi anak melakukan kesalahan tidak langsung menjudge kamu harus seperti ini, tapi anak itu belajar dari kesalahannya. Misalnya ada anak lari-larian di dalam kelas, kemudian minumnya temannya itu tumpah, anak itu belajar, kamu tadi ngapain lari-lari di kelas, misalnya seperti itu. Padahal kan harusnya kamu kalau misalnya mau berlari-lari itu harus di luar kelas, terus kemudian kamu menumpahkan minuman temannya itu, apa yang harus kamu lakukan? Tidak, kalau konsekuensinya kamu menumpahkan minuman temanmu, berarti kamu harus membersihkannya. Tetapi kalau dalam tahap restitusi ini, dia tahu kesalahannya apa, telah menumpahkan air minum. Kemudian, lalu kira-kira apa yang harus kamu lakukan? Saya minta maaf Bu, oh hanya minta maaf saja. Apa yang kira-kira bisa kamu lakukan untuk lebih baik lagi? Saya akan membersihkannya, misalnya seperti itu. Jadi tidak langsung kamu harus membersihkan tumpahan air itu karena kamu yang menumpahkannya, tapi memberi kesempatan kepada anak itu untuk berpikir supaya bisa memperbaiki kesalahannya. Kemudian memperbaiki hubungan. Jadi kalau misalnya kita tidak menjudge anak itu kamu berbuat salah seperti itu, anak pasti akan rendah diri, akan minder, akan takut seperti itu. Tapi dengan menerapkan restitusi ini diharapkan kita menjadi dengan anak didik itu seperti teman. Anak didik tidak takut untuk mengakui kesalahannya, anak didik mau jujur kepada kita kesalahan apa yang telah diperbuat dan kemudian ingin memperbaiki kesalahannya. Kemudian restitusi itu merupakan tawaran, bukan paksaan. Jadi kalau misalnya anak itu tidak ingin melakukannya, ya kita kita memunculkan lagi kira-kira apa yang bisa dilakukan, hal lain yang bisa dilakukan untuk memperbaiki kesalahannya seperti itu. Jadi bukan kita sebagai guru yang memaksa kamu harus melakukan seperti ini, tapi kita harus berdiskusi kepada anak tersebut, dengan anak tersebut. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri. Nah ini berkaitan dengan motivasi intrinsiknya itu. Kemudian kira-kira kamu kesalahannya apa, keyakinan kelas apa yang telah dilanggar, kemudian kamu bisa melakukan apa untuk memperbaiki kesalahan itu. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Misalnya tadi anak yang caper misalnya, berarti dia kebutuhan dasar yang tidak itu adalah kasih sayang. Kemudian misalnya ada anak yang suka berbohong karena dia tidak dihargai atau tidak dipercaya, misalnya itu dia takut sekali hukuman, akhirnya dia suka berbohong. Kemudian fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi kita fokus kepada karakter yang akan diperoleh dari kesalahan itu, bukan dari tindakan kesalahan itu. Ya, misalnya anak menyontek itu kan perbuatan yang tidak baik. Nah, kita bukan menyalahkan kesalahan menyonteknya itu. Kenapa dia menyontek? Mungkin karena kurang belajar. Kenapa dia tidak mengerjakan PR? Karena dia kelelahan akhirnya tidur kasih dan sebagainya. Kemudian menguatkan dan fokus pada solusi ini. Kalau restitusi, sekali lagi di sini kita harus menghargai orang lain, kita harus menghargai pandangan orang lain terhadap dunia. Jadi kita diminta untuk berfokus kepada apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki
Kemudian di sini ada contoh hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Perbedaannya, kasusnya adalah siswa sering tidak mengerjakan PR. Kemudian kalau kita menerapkan hukuman, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera 10 menit misalnya. Guru marah dan siswa menjadi takut efeknya. Kemudian kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Di sini siswa itu tidak diberi pilihan, tetapi langsung diberikan solusi untuk memecahkan masalahnya itu. Oh, kamu tidak mengerjakan PR, nanti istirahat kamu harus mengerjakan soal ini 3 kali lipat, seperti itu. Tidak ada tawar-menawar atau diskusi dengan siswanya. Di sini guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Kemudian kalau restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Di sini guru terbuka akan pendapat murid dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Tadi ciri-ciri restitusinya sudah saya jelaskan. Kemudian lanjut, Pak. Nah, berkaitan dengan restitusi tadi, di sini kita sebagai guru itu mempunyai 5 posisi kontrol atau posisi kontrol restitusi. Ada sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan juga manajer. Kira-kira Bapak dan Ibu guru di sini seringnya berada di posisi yang mana? Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Ayo, penghukum, ada teman. Perbedaannya seperti apa? Kita bahas bersama. Lanjut, Pak. Nah, ini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol restitusi tadi. Di sini misalnya contohnya adalah siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Jika kita sebagai posisi penghukum, berarti kita memberikan kata-kata misalnya patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Kita sebagai penghukum menghukum dengan nada yang marah seperti itu, dengan nada yang tegas. Dan kira-kira kalau seperti ini siswanya akan bagaimana? Ya, tertekan, takut. Dia patuh aturan, tapi takut atau tertekan. Kemudian ada pembuat rasa bersalah. Kamu lagi, berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu? Apa kamu tidak kasihan dengan Bu Guru? Nanti Bu Guru dimarahi Pak Kepala Sekolah misalnya, seperti itu. Itu kan dia akhirnya siswanya, oh iya, nanti Bu Gurunya malah jadi kasihan Bu Guru dimarahi Kepala Sekolahnya misalnya, seperti itu. Nih Pak Pangdon. Kemudian untuk posisi kontrol yang selanjutnya yaitu sebagai teman. Kita sebagai temannya siswa, seperti itu. Ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga, kali ini tidak apa-apa, tapi jangan mengulanginya lagi, misalnya seperti itu. Kemudian kalau kita sebagai pemantau, kamu sudah melanggar aturan, kira-kira apa konsekuensi yang harus kamu lakukan? Nah, tadi konsekuensinya tadi yang sudah sebelumnya itu sudah disepakati bersama, seperti itu. Misalnya, oh saya harus hormat bendera Bu, saya harus membersihkan kamar mandi, misalnya seperti itu. Sudah ada konsekuensinya. Tetapi kalau sebagai manajer, apa kamu tahu kesalahanmu? Oh iya, saya tadi tidak memakai atribut lengkap. Kira-kira bagaimana cara kamu untuk memperbaiki kesalahan? Di sini ada diskusi, ada tawaran, bukan paksaan. Kalau pemantau tadi lebih supaya menjalankan konsekuensi, berarti ada paksaan. Tapi kalau manajer di sini menggunakan tawaran atau diskusinya, seperti itu. Jadi kira-kira yang paling baik itu yang mana? Ya, manajer. Tapi saya sendiri juga kadang-kadang masih teman, kadang-kadang masih penghukum, seperti itu. Lanjut, Pak. Kemudian yang selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Tadi sudah disinggung ya beberapa kali keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan ke peraturan kelas saja? Ini bisa saya gunakan pertanyaan pemantik, misalnya mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai sepeda motor? Kira-kira bagaimana? Mengapa kita menggunakan helm saat mengendarai sepeda motor? Supaya aman. Nah,
Terus mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ya, kesehatan, menghindari dari virus tadi misalnya seperti itu. Begitu juga dengan keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas saja? Nah, apa itu keyakinan kelas? Dibahas bersama. Lanjut, Pak. Nah, tadi keyakinan kelas itu apa yang kita yakini untuk bisa diterapkan di kelas itu. Di sini saya sudah mencoba membuat keyakinan kelas bersama anak-anak kelas 4. Yang pertama, dalam keyakinan kelas itu bukan guru yang membuat isinya, bukan guru yang membuat peraturannya, tapi kita berdiskusi dengan anak-anak. Kira-kira supaya kalian bisa rapi, kira-kira kalian supaya bisa tempat belajarnya ini menjadi nyaman, kira-kira kalian pengen apa saja. Di sini saya menggunakan stick note, kemudian anak menuliskan, kemudian ditempel di papan tulis, kemudian saya baca satu persatu. Nah, di sini kemudian kita mendiskusikannya bersama. Kira-kira misalnya merapikan buku, merapikan pojok baca setelah membaca, berarti kan terus kemudian jangan membuang sampah sembarangan. Seperti itu. Jadi di situ saya menuliskannya menjaga kebersihan dan kerapian kelas, misalnya seperti itu. Oh, Bu Guru, tidak boleh ada yang membuli di kelas ini, seperti itu. Ada yang seperti itu. Oh, berarti kita harus saling menghormati, kita harus menghargai orang lain, seperti itu. Kemudian setelah membuat poin-poinnya, saya membuatnya atau mendesainnya dalam Canva, kemudian dibuat dan ditempelkan di kelas. Ini menempelkan keyakinannya di dalam kelas. Lanjut. Kemudian bagaimana pembentukan keyakinan kelas ini? Keyakinan kelas ini merupakan perbaikan dari peraturan kelas. Jadi misalnya kalau peraturan kelas kan kata-katanya misalnya setiap hari Senin siswa memakai atribut yang lengkap. Misalnya siswa diminta untuk mengerjakan tugas dan sebagainya. Itu sedangkan kalau keyakinan kelas itu lebih abstrak dari peraturan. Jadi kata-katanya singkat, tidak bertele-tele seperti itu. Kemudian berupa pernyataan yang universal, yang lebih luas. Menjaga kebersihan kelas, berarti di situ kan tidak boleh membawa sampah sembarangan. Kemudian tidak boleh buku yang di pojok-pojok itu tidak boleh berserakan sebagainya. Kemudian dibuat dalam bentuk positif. Kalau dalam peraturan kelas kita biasanya menemukan tidak boleh misalnya menghina teman, seperti itu, tidak boleh ada kata tidak. Sedangkan kalau keyakinan kelas itu kalimat-kalimatnya bentuknya positif, menghindari kata dilarang dan menghindari kata tidak. Kemudian poinnya sedikit saja agar mudah diingat. Jadi keyakinan kelas ini poinnya yang diminta itu hanya 3-8 poin, tidak boleh banyak-banyak supaya mudah diingat oleh siswa. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Jadi keyakinan kelas ini mengapa didiskusikan bersama, karena harus sesuai dengan kondisi kelas yang ada, seperti itu. Kemudian semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat. Jadi bukan guru yang membuat, tapi semua elemen dalam kelas itu membuatnya, berdiskusi bersama-sama. Lanjut. Kemudian tadi segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi, saat anak melakukan kesalahan atau saat anak melanggar keyakinan kelas, hal yang dilakukan yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kita semua pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Oh, kenapa kamu seperti ini? Berarti karena saya misalnya, kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Ternyata karena tadi malam saya tidur kasih Bu Guru. Nah, kenapa tidur kasih? Karena siangnya main terus, capek misalnya. Dia tahu alasan kenapa dia melakukan kesalahannya itu. Kemudian menanyakan keyakinan, maksimalkan motivasi intrinsik. Setelah mengetahui kesalahannya, tinggal dikaitkan dengan keyakinan yang ada. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa?
kemudian keyakinan kelas apa yang telah disepakati dan sebagainya. Lanjut. Siapa yang tahu bagian-bagian tumbuhan itu apa saja? Masukkan ya, Alika. Daun, biji bunga. Apakah masih ada? Ya, Mbak Yuna. Batang, akar, buah. Jadi bagian-bagian tumbuhan itu ada daun, biji, bunga, akar, batang, dan juga buah. Nah, kemarin kalian juga sudah mempelajari klasifikasi bunga itu dibagi menjadi dua, yaitu apa saja? Siapa yang bisa? Ya, Mbak Siti. Ya, bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Ya, silakan Mas Farel duduk. Ya. Mas Farel datang terlambat. Alasan guru panggil sini. Ya, guru amati, Mas Farel itu sering sekali datang terlambat ke sekolahan. Tapi di sini ibu itu tidak mau fokus pada kesalahan kamu. Ibu hanya ingin tahu alasan Mas Farel saja. Jadi kamu tidak usah takut ya Mas Farel ya. Ya, setiap orang itu pasti melakukan kesalahan. Ibu juga pasti pernah melakukan kesalahan yang sama. Dan kami itu bukan merupakan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Kita bisa menyelesaikan masalah ini bersama-sama. Ya, kamu pasti punya alasan kenapa kamu datang terlambat ke sekolah. Kalau ibu boleh tahu apa yang menjadi alasannya. Oh, berarti kamu di rumah sama nenek. Ya, kalau begitu, apa yang kamu ketahui tentang keyakinan kelas yang telah kita buat bersama dan juga telah disepakati bersama? Ini merupakan salah satu contoh penerapan segitiga restitusi. Ya, benar sekali. Lalu, bagaimana menurutmu solusinya agar tidak datang terlambat ke sekolah lagi? Ya, untuk yang pertama yaitu menstabilkan Ya, identitas. baiklah. Semoga besok kamu bisa datang tepat waktu ke sekolah lagi ya. Lagi pula, bangun pagi akan membuat badanmu lebih segar, lebih sehat, sehingga membuatmu akan lebih semangat lagi untuk memulai harimu dengan belajar di sekolah. Ini sudah masuk ke Ya, tindakan yang baik. kedua yaitu Percaya sekelompok Mas Farel akan berubah lebih disiplin dan tidak terlambat lagi ke sekolah, serta menjadi anak yang lebih baik lagi. Ya, sekarang Mas Farel lanjutkan istirahat ya. Mas Farel, bajunya, ayo kerja
Yang sudah boleh istirahat nggih? Samuel Mbak Gina, mengapa tadi saat pengerjaan soal matematika kalian masih bekerja sama terus? Padahal Bu Guru sudah mengingatkan kalian berkali-kali. Bukan saya, Bu. Dina yang meminta jawaban saya. Tidak, Bu, bukan saya. Guru di sini tidak mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Guru hanya mencari solusi yang terbaik dari masalah ini. Ya, Bu, maafkan saya dan Dina. Kasus yang kedua yaitu menyontek saat ulangan. Bekerja sama sama Ya, ulangan. kamu pasti mengapa melakukan hal itu. Ya, Bu, karena masalah kita tidak belajar, kita malah asik bermain game online dan soalnya sekali Bu bermain Roblox. Lalu, menurut kalian, hal seperti itu baik atau tidak? Oke, kira-kira menurut kalian solusi apa yang harus dilakukan agar kalian dapat mengerjakan soal ulangan dengan baik? Kita harus belajar. Ya, benar sekali Mbak Dina. Kira-kira keyakinan apa yang akan kalian tingkatkan? Ya, benar sekali. Baiklah, kamu Untuk, ingin menjadi orang yang seperti menjalankan sertifikat resolusi ini diharapkan anak didik itu tidak seperti dihakimi seperti itu. Jadi diusahakan itu hanya antara guru dan juga yang melakukan kesalahannya seperti itu. Tidak ada siswa lain yang masuk ke dalamnya. Ya, amin. Bu Guru akan selalu mendoakan kalian agar kalian menjadi anak-anak yang sukses nantinya. Ya, silakan kalian boleh istirahat lagi. Ya. Lalu, menurut kalian, hal seperti itu baik atau tidak? Kira-kira menurut kalian solusi apa yang harus dilakukan agar kalian dapat mengerjakan soal ulangan dengan baik? Ya, benar sekali. Kira-kira keyakinan apa yang akan kalian tingkatkan? Ya, benar sekali. Baiklah, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini Bu Guru akan selalu mendoakan kalian agar kalian menjadi anak yang sukses nantinya. Dan silakan kalian beristirahat. Ya. Itu tadi contoh penerapan segitiga restudinya dari dua kasus yang telah saya buat. Kemudian lanjut, dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional
belum mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Kita berada di posisi kontrol yang mana, apakah kita sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, kemudian pemantau, atau yang terakhir manajer. Kemudian bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi manajer yang menuntun siswa menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini merupakan standar nasional pendidikan. Lanjut. Nah, ini sesi terakhir. Semoga sesi diskusi kita kali ini membawa manfaat dan juga keberkahan sehingga dapat mewujudkan pelajar berprofil Pancasila. Salam dan bahagia, guru bergerak Indonesia maju. Demikianlah pemaparan materi dari guru penggerak kita, Ibu Wahyuni Cahya dari SPT. Ya, luar biasa sekali pemaparan materi yang disampaikan. Ini merupakan ilmu atau tambahan ilmu baru bagi kita sebagai seorang guru untuk bisa lebih memahami karakter daripada peserta didik. Selanjutnya kita lanjutkan acara yang selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Dari pemaparan yang tadi sudah disampaikan, adakah pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian? Oh ya, bagaimana? Silakan menanggapi supaya acaranya lebih hidup. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh pemateri mengenai keyakinan kelas, ya. Untuk keyakinan kelas tadi disebutkan tidak boleh banyak-banyak di poinnya. Nah, tentunya tidak semuanya itu tercover, ya. Nah, bagaimana kalau ada anak yang melakukan kesalahan di luar poin-poin tersebut? Nah, itu bagaimana solusinya yang terbaik? Langsung saya ambil alih, ya. Ya, terima kasih pertanyaan yang luar biasa dari Ibu Ima mengenai keyakinan kelas. Tadi disebutkan bahwa keyakinan kelas memang tidak boleh banyak poinnya, tetapi kalau misalnya ada anak yang melakukan pelanggaran, melakukan sesuatu yang tidak baik, berperilaku tidak baik, tetapi di luar keyakinan kelas itu, bagaimana solusinya? Nah, ini merupakan keyakinan kelas itu bisa dirubah atau misalnya ditambahkan jika melihat kondisi yang ada. Misalnya kok di situ belum ada disiplin, sedangkan ada anak yang melanggar konteks keyakinan kelas disiplin itu. Tapi dengan merubahnya itu kita harus berdiskusi kembali dengan peserta didik yang ada, seperti itu. Semuanya ikut berkolaborasi, semuanya ikut andil untuk menciptakan keyakinan kelas yang baru, seperti itu. Jadi dalam keyakinan kelas itu kita sebagai pendidik itu sebagai monitor akan ada yang misalnya ada kasus baru, ada seperti pelanggaran seperti ini. Tetapi yang perlu diingat, kita harus kembali lagi, kita harus berkolaborasi dengan siswanya, seperti itu. Terima kasih. Bagaimana Bu Ima? Ya, cukup. Selanjutnya. Ya, selanjutnya ada pertanyaan lain? Mau bertanya? Panggil dulu. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Tadi dalam penjelasan ada penjelasan tentang mengenai restitusi, ya. Jadi kan ada contoh kasus, kemudian dalam contoh tersebut anaknya langsung menjawab dengan lancar bla 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 mengenai keyakinan kelasnya yang telah dilanggar. Pertanyaannya, bagaimana mensiasati jika anak yang melanggar tersebut tidak mau menjawab? Mungkin diam saja atau jawab tidak tahu. Itu sikap kita bagaimana?
Terima kasih Pak Ibnu. Tadi pertanyaannya yaitu bagaimana kalau dalam contoh kasus tadi dalam video itu kan tadi Mas Farel dan juga Mbak Pradina itu menjawab pertanyaannya dengan sangat lancar itu karena memang saya membuat skenario seperti itu. Tetapi bagaimana kalau misalnya dalam kenyataannya itu siswa tidak tidak mau menjawab atau tidak tahu atau hanya diam. Nah, di sini adalah tugas kita sebagai seorang pamong atau among. Tugas kita sebagai among atau pamong itu adalah menuntun, mengarahkan anak untuk meyakini perilaku atau kebajikan yang ada. Jadi kita pancing terus-menerus pertanyaan-pertanyaan, misalnya, kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Karena tadi malam saya tidur gasik, Bu. Nah, kenapa kamu tidur gasik? Karena siangnya bermain. Oh, jadi misalnya itu kenapa kalau misalnya kok pulang sekolah langsung dikerjakan dulu baru bermain, itu bagaimana? Bisa apa tidak? Kita memancing, memberikan arahan supaya anak itu mengetahui keyakinan kelas apa yang sudah dibuat bersama-sama seperti itu. Jadi kita tidak memberi, kalau misalnya aku sudah mentok anaknya diam tidak mau itu saja, sudah kita memberitahu. Berarti keyakinan kelas yang telah kamu langgar adalah misalnya disiplin atau tidak mengerjakan tugas secara tepat waktu seperti itu. Kita bisa memberikan arahan atau pancingan supaya anak itu bisa menyampaikan pendapatnya seperti itu. Gimana Pak Ibnu sudah jawab nih pertanyaan ini? Ya, oke. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lain? Oke. Oh iya, Bu Siti. Mau silakan, Bu. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Kami ingin menanyakan, tadi dalam materi dijelaskan oleh Bu Ayu mengenai disiplin dengan identitas gagal, dan di dalamnya juga dijelaskan pula mengenai reward atau penghargaan. Nah, mengenai penghargaan secara verbal misalnya dengan mengatakan kamu pintar, kamu bagus, ataupun kamu hebat. Yang ingin saya tanyakan, apakah penghargaan itu merupakan bentuk disiplin dengan identitas gagal atau bagaimana? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan yang sangat luar biasa dari Bu Titin mengenai disiplin dengan identitas gagal. Mengenai tadi disiplin dengan identitas gagal itu ada dua, yaitu hukuman dan juga penghargaan. Namun apakah penghargaan berupa misalnya kamu pintar, kamu hebat dan sebagainya itu merupakan, kalau misalnya itu bisa saya katakan penghargaan verbal ya. Kalau di sini yang dimaksud penghargaan atau reward yang saya maksud adalah dalam bentuk barang. Misalnya kamu ini nanti Bu Guru kasih permen, kamu ini Bu Guru kasih apa seperti itu. Kalau misalnya untuk kamu hebat, kamu pintar, kamu atau dengan tepuk-tepukan, misalnya tepuk semangat dan sebagainya, atau aplaus, tepuk tangan, itu merupakan sebuah apresiasi atau untuk meningkatkan motivasi anak. Jadi sebuah reward verbal itu dibolehkan, bukan termasuk penghargaan dengan identitas yang gagal tadi ya. Jadi itu bisa untuk meningkatkan motivasi anak supaya lebih giat lagi dalam belajar. Misalnya maju ke depan dengan penuh percaya diri walaupun jawabannya kurang tepat, tetapi kita masih menghargai dengan penghargaan verbal itu. Sekian. Bagaimana Bu Guru Putin? Ya, terima kasih. Kembalikan. Oke, sudah terjawab ya Bu Titin pertanyaannya. Ada pertanyaan lain? Oh, oke. Terima kasih waktunya. Wah, ini mohon. Tadi saya kurang mengikuti yang ini loh. Konsep disiplin dan identitas sukses. Yang konsekuensinya jauh tolong Budi. Oke. Tadi konsep disiplin positif tetapi dengan identitas sukses itu ada dua, yaitu konsekuensi dan restitusi.
Perbedaannya apa? Ini sama-sama sukses, sama-sama bagus. Tetapi kalau konsekuensi itu masih satu sisi, jadi guru yang membuat aturannya. Tetapi kalau restitusi aturan itu atau keyakinan kelas itu dibuat bersama-sama murid, seperti itu. Misalnya konsekuensi, kamu tahu konsekuensinya itu, Bu Guru minta kamu mengelak tumpahan air tadi. Bu Guru minta kamu mengerjakan soal ini nanti saat jam istirahat, seperti itu. Itu satu arah, jadi guru yang hanya meminta seperti itu. Sedangkan kalau restitusi, kira-kira kamu mau apa setelah menumpahkan air minum itu? Padahal tadinya gurunya mungkin berpikiran, misalnya saya berpikiran dia harus mengelak tumpahan air itu. Tetapi ternyata anaknya berpikir, saya harus meminta maaf Bu Guru kepada anak yang airnya tumpah, seperti itu. Oh iya, padahal tadinya tidak terpikirkan sama sekali sama gurunya. Oh iya, berarti setelah minta maaf kira-kira apa yang bisa kamu pertanggungjawabkan dari perbuatannya itu. Jadi ada diskusinya kalau restitusi, sedangkan konsekuensinya langsung diberikan oleh guru, seperti itu Pak Rory. Bagaimana? Terima kasih. Sudah terjawab ya Bang Uri ya. Ya, untuk penanya berikutnya masih ada pertanyaan? Cukup ya. Cukup Bu, bagaimana? Ada penjelasan lain tidak? Cukup lagi. Ya, karena sesi tanya jawab sudah selesai, maka tiba pada susunan acara yang berikutnya, yaitu penutup. Sebelum saya tutup, saya akan menyampaikan sedikit tadi yang materi yang disampaikan, yaitu tentang pembelajaran terdiferensiasi, kemudian ada disiplin positif, kemudian ada kebutuhan dasar manusia, yaitu tadi saya tadi kebebasan, kesenangan, dan kemudian ada konsep identitas gagal dan konsep identitas sukses. Kemudian ada konsep disiplin dengan pendekatan restitusi, Bu. Kemudian ada juga posisi kontrol, tadi juga sudah dicontohkan contoh studi kasus setiap pendekatannya. Ya, demikianlah acara diseminasi budaya positif, membagikan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif oleh Ibu Wahyuni Cahya Anandari SPT. Untuk acara yang terakhir, yaitu kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu peserta diseminasi yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini kami akan menyampaikan testimoni diseminasi pemaparan atau budaya positif yang disampaikan oleh Bu Wahyuni Cahya Anandari, calon guru penggerak. Saya Sukarman selaku Kepala SD Negeri 2 Tomiang, di mana tempat Ibu Wahyuni Anandari melaksanakan tugas dan merupakan calon guru penggerak angkatan 7 yang mengabdikan diri untuk mengajar. Pada kesempatan ini kami menyampaikan kepada Bapak Ibu semuanya kebanggaan saya terhadap etos kerja Bapak Ibu yang begitu tinggi, juga termasuk khususnya kepada Ibu Wahyuni yang kebetulan masuk dalam daftar calon guru penggerak di angkatan 7 Kabupaten Banyumas. Bergerak dalam menggerakkan diseminasi atau pengibasan mengenai budaya positif yang telah dipaparkan Ibu tadi, merupakan aksi nyata dalam program pendidikan guru penggerak. Mudah-mudahan dengan pengibasan ini bersifat permanen dan kontinu dan mendapatkan dampak pengibasan kepada teman-teman atau rekan-rekan guru yang lain untuk melakukan dan menerapkan budaya positif ini di lingkungan satuan pendidikan kami, yaitu di SD Negeri 2 Tomiang, sehingga dapat membawa dampak yang positif baik untuk peserta didik, terutama dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila yang cerdas dan berakhlak baik. Mudah-mudahan dengan
testimoni tadi, diseminasi tadi dapat menginspirasi kepada Bapak dan Ibu untuk melaksanakan aksi-aksi yang dilakukan seperti Ibu Wahyuni Jaya Anandari selaku calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Banyumas yang saat ini bertugas di Institut 2 Dunia. Mudah-mudahan dengan guru bergerak Indonesia maju. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratna Palupi, guru dari SD 2 Tumyang, rekan dari Bu Wahyuni Cahya Anandari. Di sini saya akan memberikan pendapat mengenai diseminasi kegiatan yang tadi Ibu Wahyuni Cahya Anandari sampaikan, bahwa apa yang sudah dipaparkan mengenai budaya positif itu sangat bagus untuk diterapkan di sekolah ini, khususnya di SD 2 Negeri Tumyang, tentang disiplin positif untuk siswa. Karena kebanyakan siswa di sekolah ini melakukan disiplin dari faktor ekstrinsik, takut akan kena sanksi atau teriming-iming hadiah, belum karena kesadaran dari diri mereka atau dari faktor intrinsik mereka sendiri. Menurut kami, bagi guru juga sangat baik dalam menambah wawasan, karena kita sebagai seorang guru paham posisi kita, entah itu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, atau pemantau, bahkan juga kita sebagai seorang manajer. Bagaimana cara kita memunculkan disiplin positif secara intrinsik, baik dari diri siswa maupun dari diri kita sendiri sebagai pendidik. Semoga dari adanya diseminasi yang telah disampaikan oleh Ibu Wahyuni Cahya Anandari tadi bisa dikembangkan dan dapat memberikan dampak yang positif, khususnya bagi guru di SD Negeri 2 Tumyang untuk menerapkan hal yang sama seperti tadi. Kiranya hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kedepannya, tidak hanya dilakukan hanya di waktu sekarang karena baru saja disampaikan diseminasi tadi. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam dan bahagia. Guru bergerak Indonesia maju. Semoga bermanfaat.